Feby dan Anya berjalan-jalan setelah selesai diriin tendanya atas bantuan Kevin dan Rizky. Lokasi camping mereka tepat di area hutan jadi tidak terlalu panas, malahan sejuk meskipun hari sudah siang. "Bi," panggil seseorang. Feby dan Anya langsung noleh ke asal suara yang ternyata Randy. "Kalian mau kemana?" Tanta Randy yang udah ada di depan Feby dan Anya. "Mau cari angin aja kak, masih gak ada acara kan?" Tanya Feby. "Gak ada kok, nanti sore baru ada, kalian udah pada makan?" Tanya Randy. "Belum kak," jawab Feby dan Anya barengan. "Kebetulan kakak juga belum, gimana kalau kita makan dulu," ajak Randy. "Gimana Bi?" tanya Anya pada Feby. "Boleh," jawab Feby. Mereka pun jalan beriringan menuju dapur tenda, dan Bara yang dari tadi lagi nemenin Andin makan hanya liatin mereka dengan tatapan tajam. "Sayang ah," Andin sambil nyodorin sesuap nasi pada Bara, tapi Bara tak menghiraukannya. Dia tetap memperhatikan Feby yang jalan beriringan sama Randy. "Sayang ih," kesal Andin. "Apa sih?" jawab Bara. "Ayo makan," ucap Andin. "Makan aja, gue kenyang," cuek Bara. "Kamu ngapain sih liatin tuh cewek terus?" tanya Andin ketus. "Gak usah manja Andin, makan-makan aja," tegas Bara. Andin pun kembali makan dengan wajah tertekuk. Sorenya semua anggota camping pada ngumpul dan membuat barisan dengan kelompok masing-masing. Badan Feby terasa lebih fresh karena dia juga baru selesai mandi. "Oke, gimana? Kalian suka lokasinya?" tanya Randy yang berdiri di depan di antara anggota OSIS yang lain. Guru-guru tak ada yang ikut, mereka memberikan kepercayaan pada semua OSIS. "Suka," jawab mereka. "Oke, acara kali ini, kita udah siapin alat dan bahan masakan buat setiap kelompok. Kalian harus masak masakan yang kalian bisa. Masakan yang paling enak itulah kelompok yang mendapat poin di acara pertama kita ini. Jadikan acara ini sebagai seru-seruan saja," jelas Randy. Semua anggota pada menggerutu kesal bagi yang tak tahu masak. Ada juga yang bersorak senang. "Bi, lo bisa masak kan?" tanya Kevin. "Lo kira gue cewek apaan yang masak aja gak bisa?" jawab Feby. Kevin hanya nyengir. "Ya sudah, kalian silahkan tempati dapur kalian sesuai kelompok," ujar Randy. Semua langsung pergi ke tempat masak masing-masing. Kita buat apa nih?" tanya Anya bingung saat lihat bahan di depannya hanya ada sayur bayam sama daging. "Gue mah pusing, kalian aja yang masak, gue bantu nyiapin apa yang kurang aja," ucap Ardi. "Ye lo mah enak," sambung Anya. "Udah biar kita yang masak, kalian yang cowok bantuin juga ya," ucap Feby. Mereka pun mulai masak. Feby memotong daging menjadi dadu, sedangkan Anya memotong bayam, dan Naya merebus air. "Evin bantuin ngupas bawang dong," pinta Feby. "Siap-siap mewek ini gue," ucap Kevin. "Udah cepet, kita gak punya banyak waktu," tegas Feby. Kevin pun mulai mengupas bawang, sedangkan Ardi dan Rizky malah enak-enak ngevideoin mereka buat Instastory. "Hai babang Kevin, gimana rasanya ngupas bawang?" ucap Ardi sambil mengarahkan kameranya pada Kevin yang mulai mengeluarkan air mata. "Anjir lo, Hicks, Bi, gue nangis ini," ucap Kevin. Feby hanya terkekeh. "Bi, ganti napa Bi? Mata gue perih," ucap Kevin. Feby langsung cuci tangan dan meraupkan pada mata Kevin. "Gimana? Masih perih?" tanya Feby. Kevin mengerjap-ngerjapkan matanya dan langsung ngangguk setelah dirasa matanya tak lagi perih. Sedangkan Anggun yang emang pandai masak tak butuh banyak bantuan, dia terus saja melakukan pekerjaannya sendiri. Karena sedari tadi Andin hanya ngoceh gak jelas, sesekali Anggun melirik ke arah Bara yang sejak tadi merhatiin Feby yang tertawa lepas bersama temannya. 30 menit kemudian, semua masakan sudah tertata rapi di meja setiap kelompok. Feby tersenyum puas saat dirasa masakannya terlihat enak. "Baik, kalian semua harap meninggalkan tempat dan berkumpul di pinggir lapangan," suruh Waketos. Semua pada meninggalkan tempat masak dan berkumpul di pinggir lapangan. "Masakan kalian akan dinilai sama anggota kelompok lain, tapi nanti masakan kalian kita kumpulin jadi gak bakal ada yang tahu punya kelompok siapa," jelas Randy.
Anggota OSIS yang lain langsung pada ngumpulin makanan tiap kelompok dan menjajarkannya pada meja depan panggung. Baik, untuk yang menilai, silahkan kalian wakilkan satu anggota tiap kelompok untuk maju ke depan, ucap Rika selaku kakak kelas juga anggota OSIS. Semua anggota yang menjadi wakil tiap kelompoknya maju ke depan, di kelompok Kevin Feby lah yang maju, sedangkan kelompok Bara Andin lah yang maju. Baik, silahkan kelompok Bara yang menilai duluan, suruh Rika. Andin pun maju dan mulai mencicipi satu persatu masakan kelompok lain. Nyampe di makanan kelompok Feby, Andin tersenyum menyeringai. Dia tahu ini masakan Feby karena sejak tadi dia emang merhatiin mana masakan kelompok Feby. Andin meraih sesuatu dari sakunya tanpa ada orang yang tahu karena terhalang meja yang tingginya seperut Andin. Dia sedikit ngambil serbuk putih dari sebuah plastik dan menaburkaninya pada makanan Feby, lalu Andin dengan santainya mencicipi makanan itu, dan sakit, ringisnya sambil memegangi perutnya yang benar-benar melilit. Andin tanggung resiko itu demi menjatuhkan Feby. Semua pada panik, Bara langsung lari ke depan dan merangkul Andin yang terus memegangi perutnya. "Kenapa, Din?" tanya Bara panik. "Fix, perut aku sakit Bara, fix, abis makan yang ini, fix," Andin sambil terisak. Anggota OSIS langsung bawa Andin ke tenda gawat darurat. "Ini makanan siapa?" geram Bara sambil ngangkat piring berisi makanan yang membuat Andin kesakitan. Feby kaget saat dilihat itu masakannya, tapi tadi dia udah nyicipin masakannya dan tak terjadi apa-apa. "Bi, itu masakan kita," bisik Anya yang udah takut. "Bi, masakan kita kok bisa gitu?" ucap Kevin. "Gak ada yang mau ngaku atau gue yang cari tahu?" bentak Bara. Feby langsung maju dan jalan ke arah Bara. "Masakan gue? Tapi sumpah gue gak tahu kenapa bisa gitu," ucap Feby. Jujur, meskipun gak ngerasa salah, dia takut banget. Anggota kelompoknya ikut maju dan nyamperin Feby. "Lo kalau benci ama gue jangan bawa-bawa Andin. Tindakan lo konyol tahu gak, lo mau bunuh orang." Sinis Bara. "Sumpah Bara gue gak tahu apa-apa. Tadi aja gue udah nyobain tuh makanan tapi gue baik-baik aja," jawab Feby. Matanya mulai panas nahan tangis. Prang! Bara langsung melempar makanan Feby dan menimbulkan suara piring pecah. "Gak tahu apa-apa, lo gak lihat Andin sakit perut gara-gara makan masakan lo naruh racun apa ucap Bara tajam. "Bar, kita emang gak tahu apa-apa, tadi aja masakan kita baik-baik aja kok saat kita nyicipin," sambung Anya. "Iya bro, gak mungkin Feby sejahat itu," sambung Rizky. "Kalian gak tahu kan kebusukan orang di balik wajah manisnya," sinis Bara. "Bar, gue berani sumpah, gue gak mungkin sejahat itu." Feby mulai nangis. "Gue tahu Bilo sakit hati sama gue tahu lo dendam sama Andin, tapi bukan kayak gini caranya buat lo ngancurin Andin," ucap Bara. "Cukup Bar, gak pantas lo ngomong gitu sama Feby. Dia gak salah. Kita emang udah nyicipin itu masakan dan gak terjadi apa-apa," sarkas Kevin. Bara tersenyum miring. "Iyalah, dibelain, gue juga tahu kali lo naksir Feby dari awal," sinis Bara. "Gue gak mau cari masalah Bara, mendingan lo minta maaf sama Feby," ucap Kevin dingin. "Sorry, gue gak ada waktu buat minta maaf. Cewek gue sakit karena dia," tunjuk Bara tepat di depan wajah Feby. Dada Feby terasa sesak, dia langsung lari meninggalkan lapangan.